Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Nah, ini kan kita sudah 2 kali ya, kita coba untuk jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya itu banyak hal yang mengganggu ya, istilahnya nggak berhasil ya. Kita persiapkan dulu yang lebih bagus supaya nanti waktu pengetesan itu tidak terjadi kendala ya, supaya lancar. Nah, ini nanti setelah kita bahas masalah jarak tempuh, nah kita akan membahas masalah efisiensi ya. Jadi yang sudah kita buktikan itu adalah pengefisiensian dari satu sistem sepeda listrik ya. Nah ini gini, yang kemarin itu kan kita pakai aki 60 volt LiPo4 20S. Jadi kalau 20S kalau kita hitung 3,2 kali 20 itu dapatnya 64 volt. Nah, 64 volt itu 15 Ah. Kalau kita kalikan 15 Ah kalikan 64 itu dapatnya 960 Wh watt hour. Jadi nggak sampai 1 kW. Nggak sampai 1 kWh ya. Nah, kemarin yang kita berhasil sampai bannya kempes itu kan sudah mencapai 48, sorry ya, itu kemarin saya salah sebut 58, tapi sebetulnya 48, berapa itu. Nah kita anggap aja 50 aja ya, kita anggap sementara 50 km. Kalau 50 km berarti kalau pakai 960 Wh watt hour itu anggap aja 1 kWh ya, 1 kWh. Jadi 1 kWh bisa menempuh jarak 50 km. Jadi cukup apa? Cukup irit ya. Nah, kita kan sudah buktikan itu ya. Sekarang kita nanti akan bikin percobaan apa yang membuat itu bisa efisiensinya sebegitu ya. Apa yang kita rubah? Yang kemarin saya sudah tunjukkan dari MOSFET-nya, dari kabelnya, dari baterainya, ya dari throttle-nya, dari kabel-kabel throttle ya. Itu yang mana yang nanti yang signifikan ya untuk supaya dia bisa berubah begitu. Nah, ini step by step. Saya punya sepeda series lagi ya. Itu yang 36 volt. Ini barusan kita beli bekas ya, barang bekas 750.000. Nah, nanti kita coba kita ganti controller yang identik ya. Jadi kita lepas yang controller awalnya, kita ganti dengan controller yang sudah kita beli. Ya, ini saya sudah beli controller ini, harganya murah, ini cuma sekitar 60 ribuan ya, 64, 60 ya sekitar 65 ribu lah. Ini 36 volt sampai 48 volt 350 ya, saya beli 2. Yang ini yang satunya ini saya beli yang 500 watt ya, 500 watt ya. Jadi dari controller ini nanti kita bongkar, kita liatin kepada teman-teman dan kita nanti bandingkan ya, apa yang mempengaruhi kecepatan, terus kemudian mempengaruhi tarikannya, torsinya, ya itu apa aja nanti. Itu step by step ya. Harap teman-teman sambil dicoba ya. Jadi bukan cuma saya ngomong gini aja, tapi teman-teman nanti mungkin kalau bisa itu beli aja controller seperti itu, terus kemudian nanti dicoba supaya sekaligus langsung praktek ya. Supaya kenapa? Kita bisa merubah, bisa mendapatkan satu sistem yang efisien gitu. Dan itu nanti performa torsinya naik, kemudian speednya juga naik. Itu sensasinya beda ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kita oprek sendiri berhasil itu wah ada rasa gimana ya, rasa senengnya nggak kebeli itu ya. Jadi teman-teman nanti saya bawa ke sana ya, bukannya saya nggak mau bikin terus kemudian dijual, bukan. Saya mau supaya teman-teman ini praktek langsung dan tahu dasarnya apa. Misalkan contohnya gini, pengefisiensian itu bisa didapat dari dari MOSFET, dari ersan, dari kabel, dari kabel throttle, dari baterai, itu bisa. Nah, efek masing-masing ini, itu gimana nanti reaksinya? Itu yang kita nanti praktekkan. Terus kemudian, misalkan contohnya MOSFET gitu. Banyak orang bilang, MOSFET ganti MOSFET aja, pokoknya asal ganti MOSFET aja. Tapi kan tidak dikasih tahu, MOSFET yang harus bagaimana itu yang harus dipilih.
Jadi bukan ngoprek ya, maksudnya mengefisiensikan itu ragu-ragu. Bener nggak ya? Langkah saya sudah benar apa tidak? Nah, ini kita buktikan melalui percobaan-percobaan ini. Nah, sehingga teman-teman bisa yakin bahwa arahnya sudah benar. Kita mengefisiensi sistem ini sudah benar, sudah mengarah ke benar gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Nah, setelah diefisiensikan, baru kita bisa mengutak-atik di speednya. Nah, mengenai speed itu bisa di hardware-nya, kita utak-atik di hardware-nya sama software-nya. Itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman harap sabar ya. Nanti kita bahas satu-satu mengarah ke situ. Tapi saya minta bikin tantangan pada teman-teman supaya teman-teman coba. Nah, alangkah bagusnya kalau teman-teman sudah coba dan berhasil ini untuk efisiensinya, kita rame-rame. Ayo touring gitu loh. Kita touring ke Solo atau kemana gitu ya. Nah, itu asik loh. Supaya kita tunjukkan pada yang lain bahwa pengefisiensian itu sangat-sangat penting banget. Speed itu nomor 2. Perkara speed itu gampang. Kalau kita sudah dapat efisiensinya, untuk speednya itu tinggal mengutak-atik hardware sedikit, kemudian sama ini ya programnya ya kita utak-atik di situ. Kalau kita tahu dasarnya sudah enak, sudah gampang. Itu seperti itu. Nanti ini saya tunjukkan ini gini. Saya beli controller yang ini 2 biji ya, 2 piece, ini 1 piece. Ini 500 watt, ini nanti saya video ya, ini saya bongkar ya. Saya mau tahu ini dalamannya sama apa enggak ya, nanti supaya teman-teman tahu. Padahal ini satu toko ya, saya beli bersamaan, dapatnya barangnya ini seperti ini. Apakah ini sama barangnya, identik dalamnya? Kita masih belum tahu. Nanti kita bongkar ya. Ikuti ya, bentar ya. Setelah kita bongkar, ini ada sedikit perbedaan ya, perbedaan komponen ya. Cuman rangkaiannya sama sih. Cuman kondensatornya ini besar, ini kecil. Ya semacam gitulah. Ya memang murah sih, 65.000 cukup murah ya untuk sebuah controller ya. Ya komponennya ya teman-teman bisa tahu sendiri bahwa komponennya ya asal masang ya. Kita lihat ini rangkaiannya hampir sama ya. Cuman komponennya yang agak beda. Nah, kita lihat lagi apakah MOSFET-nya itu sama. Nah, kita lihat di sini ya. Dia pakai FHP 80N08 ya. Ingat-ingat ya, FHP 80N08. Ini sama semua. Oh, ini lain ini. Ini ketahuan ini. Loh. Ini pakai HY berapa 3206. Nah, ini. Ya inilah namanya komponen barang murah ya. Nanti kita ganti yang sama yang ini ya. Ini kita cabut, nanti kita ganti. Oke. Yang ini kita satunya ini kita lihat. EZ ya, betul, EZ 7075 ya. EZ 7075. Oh ya sama. Nah, nanti kita lihat datasheetnya ya. Ini berapa ya? Ini kita tandain, kita namakan yang B ya. Ini aja ya, kita bikin begini ya. Kita gini ya. Supaya kita nggak bingung nanti. Nah, ini kurang lebih sama. Cuman ini dia kondensatornya 2, RSA-nya 2, MOSFET-nya 1, 2. 12 ya, ini 12, ini 6. Nah, ini kita lihat MOSFET-nya pakai apa ini.
FB4410Z. Nah, pakai 12 biji ya. Nah, setelah kita punya data ini, nanti kita praktekin ya segala sesuatunya di sini supaya teman-teman bisa tahu bedanya apa nanti. Setelah kita lihat datasheet ya. Tunggu hari Rabu ya, kita akan bahas masalah ini ya. Terima kasih.